Kasih jalan. Ya, pemirsa, hari ini Erick Thohir akan mendaftarkan diri menjadi calon Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Dan pagi ini, siang ini pemirsa bertempat di kantor PSSI di lantai 6 GBK Arena, Jakarta. Erick Thohir diinfokan akan mengembalikan formulir kesediaan dicalonkan menjadi Ketua Umum PSSI. Memang manusia tuh begitu ya. Udah ada aturannya tetap dilanggar. Ini kerinduan yang ditunggu. Ya, udah ya. Ya, ketemu lagi. Oke. Nah, pakai tanggal atau pakai ini? Oh, iya. Ya, pemirsa, Erick Thohir memiliki jejak di kancah persepak bolaan internasional. Ia juga berprofesi sebagai pengusaha. Ini memang pernah memiliki salah satu klub terbesar di Eropa, yaitu Inter Milan. Dirinya juga sempat mempunyai saham mayoritas di klub Liga Amerika Serikat MLS, DC United, dan di Indonesia. Erick Thohir sebagai bos Mahaka Sports juga pernah menggelar Piala Presiden pada tahun 2015, saat itu untuk mengisi kekosongan kompetisi karena PSSI disanksi oleh FIFA. PSSI telah membuka pendaftaran untuk calon ketua umum PSSI yang akan dipilih pada saat kongres pemilihan nanti. Ya, memang ada sejumlah persyaratan bagi sosok yang ingin maju sebagai calon ketua umum PSSI, di antaranya adalah memiliki pengalaman selama 5 tahun dalam mengelola sepak bola di Indonesia, yang artinya memang Erick Thohir memenuhi salah satu syarat. Juga terus terlihat Iya, soalnya gua nggak itu sejumlah lampu nggak bisa gelap banget ya. Airnya sudah mentok ya. Raffi Ahmad, sebelumnya juga sudah ada Kaisang Pangarep, juga sudah berada di kantor PSSI untuk mengantarkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk maju sebagai calon ketua umum PSSI. Masih gua. Ya, pemirsa, dan kedatangan Erick Thohir ini, Erick menjadi orang kedua yang namanya masuk dalam bakal calon Ketua Umum PSSI, pemirsa, di mana sebelumnya kemarin pada hari Jumat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, Lanyala Mataliti, juga sudah mendaftarkan diri. Tentunya Raffi Ahmad dan Kaisang pihak yang nantinya akan menjadi salah satu pemilih dalam pemilihan ketua umum PSSI, tentunya pemilik klub Liga 2 di Indonesia. Backlight lagi. Banyak 8 memilih ketua PSSI hingga jajaran ekskul PSSI dalam Ya, pemirsa, adapun untuk Kongres Luar Biasa PSSI untuk pemilihan jajaran anggota baru Komite Eksekutif PSSI termasuk Ketua Umum, pemirsa, akan digelar pada 16 Februari 2023 mendatang. Mungkin yang ini ngalah, yang tadi di bawah yang ngalah gantian. Bang, duduk bang. Depan duduk bang. Bang, depan duduk. Yang mendaftar Pak Erick malah berat bang. Saat itu Erick Thohir sempat mengungkapkan bahwa dirinya akan maju sebagai calon ketua umum PSSI jika memperoleh dukungan dari pemilik suara atau voters. Di sana aja. Kongres luar biasa PSSI rencananya akan digelar pada 16 Februari mendatang. Para calon ketua umum nantinya akan bersaing dalam KLB pemilihan ketum PSSI jika mengajukan diri atau diajukan oleh voters dan telah diverifikasi memenuhi syarat.
Kembali kami informasikan pemirsa, saat ini Menteri BUMN Erick Thohir baru saja tiba di kantor PSSI di GBK Arena untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon Ketua Umum PSSI. Erick Thohir didampingi oleh sejumlah voters atau pemilih, diantaranya adalah Raffi Ahmad dan Kaisang Pangarep. Ya, pemirsa, berdasarkan hasil survei semi terbuka sebuah lembaga indikator politik Indonesia atau IPI, Erick Thohir ini dianggap layak oleh responden dengan jumlah 24,1%, di mana survei tersebut dilakukan seluruh provinsi Indonesia dengan jumlah sampel 1.220 orang dengan margin of error sekitar 2,9%. Dan Erick Thohir dianggap paling pantas sebagai Ketua Umum PSSI di tiap kelompok demografi, wilayah sebagian besar penyuka olahraga di tiap kelompok penggemar klub domestik. Nama Erick Thohir digadang-gadang menjadi sosok yang diharapkan bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia, dan tentunya pengalaman Erick Thohir dalam bidang olahraga bisa terbilang cukup mumpuni. Khusus sepak bola, Erick Thohir pernah menjadi mantan pemilik dan presiden klub Inter Milan, serta mantan pemilik klub DC United. Kita nantikan apakah nantinya akan ada pernyataan yang disampaikan Erick Thohir usai mendaftarkan dirinya sebagai calon Ketua Umum PSSI. Dengan majunya Erick Thohir, maka ia akan bersaing dengan sosok lain yang sudah terlebih dahulu mendaftar pada hari Jumat lalu, yakni Lanyala Mataliti. Ya, terlihat baru saja Erick Thohir mengembalikan formulir kesediaan dicalonkan menjadi Ketua Umum PSSI berlokasi di kantor PSSI lantai 6 GBK Arena, Jakarta. Belum bisa dipastikan berapa dukungan dari pemilik suara atau voter sehingga Erick Thohir dapat maju ke bursa pemilihan Ketua Umum PSSI. Namun yang terlihat pada hari ini ikut mengantar Erick Thohir diantaranya adalah pemilik klub Liga 2 Raffi Ahmad dan Kaisang Pangarep. Erick Sofian pegang-pegang. Ya, saat ini proses pendaftaran masih berlangsung. Erick Thohir tampak menerima sebuah mapet berlogo PSSI, menandakan bahwa dirinya saat ini sudah resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI.
Rafi Kaisang maju dong. Terima kasih. Ya Rafi Kaisang, maju. Baik, maju baik. Ya, sepertinya Erick Thohir akan memberikan pernyataan usai resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PSSI. Kita nantikan bersama apa hal-hal yang akan disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, atau saat ini mungkin sudah bisa kita sebut sebagai calon ya, calon Betul. ketua umum PSSI. Sudah ada 2 calon yang sudah mendaftarkan diri pemirsa untuk menjadi ketua umum PSSI. Ya, Atta Halilintar dan Mbak Im Wong juga turut terlihat ikut mengantarkan Erick Thohir untuk mendaftarkan diri. Ya, pemirsa, nama Erick Thohir ini menjadi sosok yang diharapkan bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia menjadi lebih maju. Pasalnya pengalaman Erick Thohir dalam bidang olahraga ini tidak main-main, khususnya sepak bola pemirsa. Ia pernah menjadi mantan pemilik dan presiden klub Inter Milan dan mantan pemilik klub DC United, di mana saat ini dirinya juga bersama Anindya Bakri menjadi pemilik klub bersama klub Oxford United. Sehingga tidak heran banyak nama-nama beken pada siang hari ini ikut mengantarkan Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI dan mendukungnya. Dan kami masih menanti apakah ada pernyataan langsung dari Erick Thohir usai mendaftarkan diri. Aman bos. Ya, ini merupakan profil dari Erick Thohir yang sudah tidak asing lagi dalam bisnis olahraga. Tidak hanya di sepak bola, namun juga dalam bola basket pun Erick Thohir pernah menjadi mantan pemilik saham klub Philadelphia 76ers. Selain itu juga Erick Thohir pernah menjabat beberapa jabatan strategis di bidang olahraga, diantaranya ada Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia serta Ketua Umum Perbasi. Erick Thohir juga pernah menjadi komandan kontingen Indonesia untuk Olimpiade London. Ini saya dipakai aja. Abis ini Baim investasi di bola juga. Yuk, sebagian turun ke bawah. Ya, pemirsa, sejumlah nama mencalonkan dirinya sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Menteri BUMN Erick Thohir santer digadang-gadang akan menggantikan Ketua Umum saat ini, yaitu Iwan Bule. Ketua DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra menilai Erick Thohir salah satu sosok yang mumpuni mengingat rekam jejak yang sudah dimilikinya. Berikutnya tentu adalah bagi saya sosok yang punya experience di olahraga, khususnya sepak bola. Kemudian dia punya jaringan jaringan politik yang cukup kuat juga, karena bagaimanapun ini penting buat kelangsungan sepak bola kita. Kemudian tentu punya link secara global, jaringan sepak bola secara internasional yang kaitannya nanti dengan FIFA, AFC, AFF dan sebagainya. Kalau yang ditanya Pak Erick Thohir,
Tentu saya pikir ini memenuhi kriteria itu. Tapi yang paling penting, sosok ketua umum bukan hal yang paling utama. Tapi siapa sosok kabinetnya. Di sepak bola, khususnya di federasi, ketua umum itu hanya ikon. Yang akan bekerja full itu biasa di eksekutif komitenya, exco-nya. Ya pemirsa, langsung saja kita menuju ke GBK Arena Jakarta pemirsa untuk melihat situasi terkini usai Erick Thohir mengembalikan formulir kesediaan dicalonkan sebagai Ketua Umum PSSI pemirsa. Kita masih menantikan apakah akan ada pernyataan yang disampaikan oleh Erick Thohir usai resmi mencalonkan diri atau mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon Ketua Umum PSSI. Nantinya Ketua Umum PSSI yang baru ini akan dipilih dalam KLB PSSI pada 16 Februari 2023 mendatang dan akan ada 87 pemilih atau voter. Sebelumnya juga sudah nama-nama besar juga ikut menghantarkan, ada Kaisang Pangarep, ada juga Mbak Imong, di situ juga ada Atta Halilintar yang ikut mendukung untuk sebagai Erick Thohir sebagai maju sebagai calon Ketua Umum PSSI pemirsa. Dan kami masih menantikan apakah ada pernyataan langsung dari Erick Thohir usai mengembalikan formulir kesediaannya dicalonkan menjadi Ketua Umum PSSI di periode 2023 hingga 2027. Dengan mendaftarnya Erick Thohir sebagai calon Ketua Umum PSSI, maka hingga saat ini sudah ada 2 orang yang namanya masuk dalam bursa bakal calon Ketua Umum PSSI. Kita ikuti bersama pemirsa pernyataan dari Erick Thohir usai resmi mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon Ketua Umum PSSI. Sudah banyak teori. Sudah banyak teori dalam perbaikan sepak bola Indonesia. Betul nggak? Banyak teori. Banyak teori, banyak konsep. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali. Bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi. Itu yang terpenting gitu. Dan karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada para voters yang datang. Ini ada Pak Teddy, Pak Arya, ada teman-teman di belakang. Ini ada Persis Solo, ada Rans, ini Mas Raffi dan Mas Kaisang. Nggak jalan Pak, liganya nggak usah. Ya, mau jalan dong. Dan ada mungkin Mas Baim yang sedang melirik juga investasi di industri sepak bola ya. Jadi saya ucapkan terima kasih pada voters. Tapi hari ini tugasnya adalah memastikan apakah mimpi kita bersama menjadi kenyataan. Ayo kita mulai kerja, kita lihat tanggal 16 Februari. Itu saja dari saya. Berarti artinya siap untuk reformasi PSSI dan membersihkan mafia bola kan Menurut media gimana? Kalau dari Pak Erick gimana Pak? Menurut media gimana? Saya mau dengar dari media kalau menurut saya. Hah? Kan media yang sering meliput persepak bolaan nasional, menurut media gimana? Hah? Dari media mana? Loh, kan saya tanya. Apa? Gas? Gas terus. Oh, jadi bongkar-bongkar untuk perbaikan masa depan sepak bola Indonesia ya. Kita harus pastikan ya ke depan jangan ada tangan-tangan kotor di sepak bola Indonesia ya. Karena tadi kita harus perbaikin ini ya. Makasih ya. Kenapa ditanya kenapa dukung gitu. Kita dukung Pak Erick karena kita yakin Pak Erick ini punya nyali untuk membenahi sepak bola Indonesia. Itu aja. Kita yakin. Teddy kenapa? Ya, Pak Erick buat Persib bukan sosok yang jauh karena dari awal berdiri Persib tahun 2011 Pak Erick sudah 8 tahun bergabung dengan Persib, memberikan kontribusi yang sangat banyak kepada Persib selama 8 tahun di Persib sampai dengan tahun 2019. Jadi bukan sosok yang asing, kita dukung Pak Erick karena kami percaya bahwa Pak Erick bisa membenahi semua persoalan sepak bola Indonesia. Wah, aku sih. Waduh.
Ngomong apa nih? Mas Kesak. Aduh, ngomong apa aku nggak tahu. Ya semoga keinginan anak muda kan sepak bolanya pengen berubah gitu loh ke arah yang lebih baik. Semoga yang nggak jalan-jalan. Kasihan kan banyak pemain-pemain bola juga kalau dari Liga 2, Liga 3 anak-anak muda punya mimpinya jadi pemain bola, jadi pemain timnas. Pokoknya semoga kita dukung semua yang bisa membuat sepak bola lebih baik. Kami dari Surya FC Liga 2 dukung Pak Erick Thohir karena terus terang selama ini kalau kita lihat selesai pandemi Covid, kalau tidak ada Pak Erick Thohir dengan bantuan tidak ada terjadi Liga 1 dan Liga 2. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan pernyataan pers dari calon Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mendaftar dengan didampingi oleh sejumlah voter atau pemilih, yaitu para pemilik klub Liga 2 di Indonesia. Ya pemirsa, ICO masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.